terima kasih sudah memperkenalkan saya gitu. Soalnya dulu kalau nggak salah nggak ada gitu. Ini sempat vakum gitu Pak. Iya. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahu. Sampurasun. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada KPU Kabupaten sudah terlalu sering ngomong Kabupaten Bandung. Terima kasih kepada KPU Jawa Barat yang telah mengundang saya untuk berdiskusi dengan teman-teman. Saya dengan Kang Hedi dulu bareng sama-sama di Kabupaten Bandung. Saya ketua KPU, Kang Hedi anggota Bawaslu Kabupaten Bandung. Jadi kita sudah lama kenal. Saya juga periode di KPU Kabupaten Bandung. Dan mulai 2004 semua tahun politik saya terlibat. 2004 saya anggota PPK Cileunyi Pileg 2004. 2005 ketua PPK Cileunyi untuk pilgub pemilihan bupati. 2008 anggota PPK Cileunyi pilihan gubernur. 2009 saya anggota PPK Cileunyi lagi. 2010 saya ketua PPK Cileunyi. 2013 sampai 2018 anggota KPU, dan 2018 sampai 2023 ketua KPU. Jadi ini saya selesai Oktober kemarin dari ketua, dan sekarang ketika diundang jadi saya nostalgia lagi, ngomong lagi tentang pemilu. Ada slide-nya nggak? Hah? Nggak disampaikan ke panitia PowerPoint saya? Ada? Kalau bisa tampil sungguh juga nggak apa-apa. Kalau bisa mah gitu. Ya. Kepada saya, Provinsi Jawa Barat meminta mendiskusikan tentang peningkatan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 Provinsi Jawa Barat. Lanjut berikutnya kan. Slide berikutnya. Nah, jadi kata kuncinya untuk materi kali ini adalah partisipasi pemilih. Tentu saja pada sosialisasi itu temanya selalu ada. Ada tema tentang lobby, tema tentang kampanye. Jadi setiap tema diberikannya sesuaikan dengan audiennya. Nah, untuk sore ini materi yang diberikan kepada saya adalah partisipasi pemilih. Oke, sekarang ada yang tahu nggak kata kunci dari partisipasi pemilih apa? Satu kata. Pemilu itu harus ada partisipasi pemilih. Ada yang tahu satu kata kunci dalam konteks partisipasi pemilih? Atau begini, ada yang tahu nggak definisi atau pengertian dari partisipasi pemilih?
Ada yang tahu nggak? Fokusnya kejaga nggak? Nah, ini mahasiswa hukum Nyaman, fokus. sudah sangat biasa menghafal Audionya masuk nggak? dan dianggap orang yang katanya baik-baiknya bagus. Kalau Makanya lagi saya akan mengatakan satu kata materi mah speakernya partisipasi pemilih Kliwonnya jangan dipasang. keterlibatan masyarakat pada Dilepas. seluruh tahapan Itu suara orang nggak masuk ke dayat. sebagai bagian Suara dari orang masuk nak. partisipasi politik khususnya Ini rada cerdas ini. Artinya apa? Kalau orang menolak demokrasi, menolak pemilu, kemudian negaranya juga ke kerajaan, itu artinya dia sepakat untuk memilih pemimpinnya dengan kudeta atau dengan perang saudara. Saya tanya, masih ada nggak negara sampai detik ini yang yang masih perang saudara? Masih ada. Maka saya katakan kepada teman-teman ini, amanat saya, kalau kita mengaku negara demokrasi, tidak ada pilihan kecuali harus ada pemilu. Kalau kita pemilu ingin legitimate, tidak ada pilihan kecuali melibatkan masyarakat. Itulah sebabnya kenapa partisipasi pemilih itu menjadi kata kunci pada pemilu. Kenapa? Karena partisipasi pemilih yang tinggi dianggap nanti pemimpin yang terpilih itu legitimate. Kalau pemimpinnya legitimate, maka dia akan memiliki kekuasaan untuk bisa melaksanakan pembangunan. Jadi ini penting. Jadi penting bagi rekan-rekan untuk memahami. Nah, kenapa juga ini saya mundur sedikit. Tadi saya ngobrol, kenapa saya diminta bicara dengan teman-teman? Karena teman-teman boleh GR. Teman-teman ini kan dianggap sebagai influencer. Betul nggak? Karena influencer itu bukan hanya artis. Hari ini gitu loh, yang katanya bonus demografi, di mana Indonesia memiliki rata-rata umur aktif gen Z ya, itu hampir berapa katanya 33%, 50% kalau tinggal masa umurnya saja ya, tergantung definisi menurut apa. Kalau teman-teman itu memiliki perspektif yang benar tentang pemilu, maka teman-teman memiliki akses untuk dipercaya baik di keluarga maupun di lingkungannya. Makanya saya setuju nih KPU Provinsi bersosialisasi dengan teman-teman, karena saya kira hari ini ketika teman-teman muda ini memiliki perspektif yang bagus tentang pemilu, itu rasa-rasanya trust masyarakat juga tinggi. Orang akan mengatakan yang muda saja peduli, ya kan? Yang muda kemungkinan dipercaya sama orang tuanya bisa, kemungkinan dipercaya sama kakak adiknya mungkin, ya kan? Tadi saya guyonnya begini, kalau yang muda anarkis, suasana akan chaos. Tapi kalau yang muda peduli mengamankan pemilu, insya Allah pemilu juga akan sukses. Oke, kembali ke pengertian tadi ya. Jadi partisipasi pemilih menjadi penting karena kita dalam konteks demokrasi. Demokrasi hanya akan berkualitas kalau melibatkan masyarakat, karena demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau menolak demokrasi, ya silakan ubah dulu negaranya menjadi negara kerajaan, iya kan? Makanya kalau hari ini masih ada warga Indonesia yang masih menolak pemilu, coba tanya kepada mereka, Kang, kalau kita menolak pemilu, lalu dengan cara apa kita bisa memilih pemimpin? Saya tanyakan kepada mereka. Saudara-saudara kita yang masih menolak pemilu, coba tanyakan kepada mereka dengan cara apa kita memilih pemimpin. Pemilu nggak mau, kerajaan tidak. Apakah kita memilih perang saudara? Begitu. Ya, jadi kalau dalam kaidah ma'ala yatimul wajib illa bihi fahuwa, mana nih lulusan pesantren nih? Ma'ala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada kaidah dalam usul fikih. Apabila sebuah kesempurnaan itu tidak terpenuhi, apabila sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Anggaplah begini, kalau sholat Anda tidak sah kecuali Anda wudu, maka wudu itu menjadi wajib. Itu kaidah usul fikihnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Walaupun ini tidak serta-merta, kalau kita memilih pemimpin tidak ada pilihan kecuali dengan pemilu, maka pemilu itu menjadi wajib adanya. Ya kan? Kalau untuk berlangsungnya pembangunan tidak mungkin berlangsung tanpa ada pemimpin, maka pemimpin menjadi wajib.
Kalau untuk tercapainya kesejahteraan harus melalui pembangunan, maka pembangunan itu harus menjadi wajib. Kalau tidak ada pemimpin kecuali melalui pemilu, maka pemilu itu menjadi wajib. Itu dalam konteks kaidah usul fikihnya begitu. Dan ternyata betul, kalau kita tidak memilih atau kalau kita menolak pemilu, pilihannya adalah perang saudara atau mengubah menjadi kerajaan. Atau sebaliknya, kalau kerajaan kita tidak mau, perang saudara tidak mau, maka satu-satunya untuk memilih pemimpin adalah melalui pemilu. Maka hukumnya adalah kalau untuk terpilih pemimpin harus dengan pemilu, tidak ada cara lain, maka pemilu itu menjadi wajib. Inilah siklus. Kalau siklus ini putus, kalau pemilunya tidak ada nggak pemimpin? Kalau pemimpin tidak ada nggak pembangunan? Kalau pembangunan tidak ada nggak kesejahteraan? Nah, bahasa oratornya begini. Bahasa orator itu bahasa negatifnya. Tujuan kita bernegara apa? Satu kata, tujuan kita bernegara apa? Nah, begitu. Kalau sejahtera tidak akan mungkin terjadi tanpa pembangunan, maka pembangunan menjadi wajib adanya. Kalau pembangunan tidak akan berlangsung tanpa ada pemimpin, maka pemimpin wajib adanya. Kalau pemimpin tidak akan terbentuk kecuali dia pemilu, pemilu itu menjadi wajib adanya. Itu bahasa oratornya begitu. Tapi ingat, kata-kata wajib ini, diksi wajib ini bukan dalam konteks timbangan fikih. Ya, punten, saya juga ngasuh pengajian. Bukan dalam konteks wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, bukan. Wajib dalam diksi ini adalah harus ada pemilu. Bukan wajib dalam arti timbangan fikih. Kalau wajib dalam timbangan fikih itu kan ada wajib, makruh, mubah, sunnah dan haram. Bukan dalam timbangan itu. Supaya tidak ada perdebatan. Pak, berarti Bapak membuat syariat baru? Bukan begitu. Ya, sekali lagi wajib bukan dalam timbangan fikih, tapi wajib dalam konteks perspektif atau maknanya. Berarti itu harus ada. Nah, inilah siklus demokrasi. Makanya tadi Pak Kang Hedi mengatakan, kalau hari ini masih ada orang mengatakan, naon pemilu teh, anggar rakyat ke, nggak ada ngaruhnya ke saya. Masih ada orang yang begitu? Masih ada orang mengatakan, ngapain pemilu capek-capek, biayanya besar, malah masih banyak yang bantrok, masih menjadi permusuhan, nggak ngaruh ke rakyat. Sekarang saya tanya, ada nggak kalian hari ini yang tidak pakai baju? Ada nggak? Ada. Mungkin nggak ada baju kalau nggak ada pabriknya. Mungkin nggak ada pabrik kalau nggak ada aturannya. Mungkin nggak ada aturan kalau nggak ada pemimpinnya. Mungkin nggak ada pemimpin kalau nggak ada pemilu. Artinya apa? Ada nggak hubungannya kesejahteraan dengan pemilu ini? Ada nggak? Ada. Siapa bilang baju, sepatu, semua yang kita pakai itu sebetulnya langsung atau tidak langsung adalah produk keputusan politik. Jadi kalau ada orang mengatakan, nggak ngaruh lah pemilu ke saya, itu baju yang kamu pakai gimana? Sepatu yang kamu pakai dari mana? Kacamata yang kamu pakai dari mana? Itu kan semuanya ada pabriknya. Pabrik bisa berdiri kan kalau ada aturannya, betul? Aturan itu ada kan karena ada pemimpinnya. Pemimpin ada kan karena ada pemilu. Jadi artinya pemilu itu ada kaitannya dengan saya, walaupun tidak langsung. Maksudnya begini, begitu selek ada gubernur langsung ada berubah nasibnya, ya nggak begitu kali. Ada prosesnya. Ini jawaban saya membantu Kang Hedi tadi. Kalau ada yang mengatakan bahwa pemilu itu tidak ada kaitannya dengan dirinya, bohong besar. Atau dia tidak bisa mengalah. Karena apa? Tidak ada apa yang kita pakai hari ini yang bukan merupakan keputusan politik. Oke. Ini saya bisa sampaikan ini untuk argumentasi teman-teman. Karena teman-teman sebagai influencer, tolong sampaikan kepada mereka. Bagi apalagi punten ada yang tokoh masyarakat masih hare-hare, bahkan mungkin masih berbeda, masih menolak pemilu, tolong sampaikan dengan narasi ini. Tanyakan kepada mereka, Kang, Pak, kalau kita menolak pemilu, pertanyaan saya adalah dengan cara apa kita akan memilih pemimpin? Pertanyaan itu pasti mereka akan diam. Kemudian ada lagi, ini sebetulnya materi yang berbeda nih. Ini baik. Ada lagi kaidah begini. Ma la yudraku kulluhu la yudraku
ba'dahu atau kulluhu. Ini materi ini ada 3 kaidah usul fikih yang saya coba untuk menjelaskan tentang kenapa mesti pemilu. La yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Apa tadi? Kalau engkau tidak bisa mendapatkan seluruhnya, jangan engkau tolak seluruhnya. Betul? Saya katakan begini. Ada nggak kita lihat pemilu itu sempurna? Ya kan? Sebagus-bagusnya buatan manusia ada nggak sempurna? Nggak ada. Orang mengatakan bahwa pemilu ada kelemahannya, iya kita akui. Betul nggak? Ada yang bertengkar karena pemilu, ada suami istri menjadi tidak berbicara karena pemilu, betul? Tapi lagi-lagi la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Jadi gini, kalau dalam pemilu itu kamu tidak bisa mendapatkan sempurna, jangan engkau tolak seluruhnya. Kalau pemilu itu memang tidak sempurna, bukan berarti kita tolak seluruhnya. Contoh misalnya begini, dalam nama pemilu itu ada 9 kebaikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Jelek ada 1 kelemahannya misalnya. Jangan hanya gara-gara 1 kelemahan kita tolak yang 9. Oke? Sepakat? Ini kaidah usul fikih ini dibuat oleh ulama tidak main-main. Kalau engkau tidak bisa mendapatkan seluruhnya, jangan engkau tolak seluruhnya. Artinya apa? Ambil yang baik, perbaiki yang buruk. Oke? Nah, kaidah yang ketiga, biarin aja. Ini kebetulan sama-sama orang UIN ini. Anak nomor 1 saya lulusan kimia UIN. Anak yang nomor 3 sekarang di KPI UIN juga. Karena rumahnya dekat. Saya di Bumi Harapan, Cibiru. Nah, kaidah yang ketiga. Tapi ini bahasa Indonesia, saya lupa bahasa Arabnya. Kaidah yang ketiga itu, ini generasi muda, karena yang saya sampaikan, saya nggak jadi menyampaikan yang semuanya, waktunya habis dan saya juga harus badminton ini jamnya. Ini yang ketiga, apalagi UIN. Ketika dihadapkan kepada kalian 2 pilihan, maka ambil 1 yang paling kecil, apa? Madorotnya. Sekarang begini, pemilu ada kelemahannya, oke? Kita harus akui, pemilu ada kelemahannya. Sekarang dibandingkan pemilu perang saudara, kan tadi saya katakan memilih pemimpin ada 3 jalan, mau pemilu, mau kerajaan, atau perang saudara. Sepakat nggak? Ada nggak cara lain selain 3 ini? Nggak ada. Oke, pemilu ada kelemahannya, kerajaan kita sudah coret nggak mau. Sekarang kita bandingkan saja. Ada pemilu ada kelemahannya, sementara perang saudara juga ya pasti ada kelemahannya. Maka selemah-lemahnya pemilu masih lebih baik daripada perang. Ini kan logika dasar sebetulnya. Betul kita akui pemilu ada kelemahannya, tapi tadi ulama kita mengajarkan kepada kita, kalau kita dihadapkan pada 2 pilihan, ambil yang paling kecil madorotnya. Dibandingkan dengan perang saudara, masih mending kita memilih pemilu walaupun ada kelemahannya. Tolong sampaikan kepada orang-orang yang masih berpikir berbeda tentang pemilu ini. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari ini dengan 3 kaidah usul fikih tadi. Ya, jadi saya tidak berhak menyampaikan yang lain. Saya kira ini saja lah. Yang penting begini, karena saya lebih pada ingin bukan mendoktrin, tapi menularkan virus dari ini kaidah-kaidah usul fikih pasti bukan untuk itu ya. Saya yakin bukan untuk ini, tapi kita mencoba mendekat-dekatkan lah. Ternyata ulama kita luar biasa menuntun kita. Tidak pernah deadlock menghadapi situasi. Ketika kita pemilu, wah banyak yang bercerita, banyak negatifnya lah. Ada lagi yang berbicara begini, ini negatifnya. Naon pemilu teh biaya besar, angger kene DPR juga kadang kesulitan memilih ya. Jadi dari sudut pandang aku yang mungkin masih seumuran, kan memang seumuran kan ya kita? Enggak sih. Oh, enggak. Jadi yang pertama itu tadi benar kata Pak Agus, melihat track record karena apa kita itu dijajahi gitu ya sama informasi yang benar-benar banyak. Coba sekarang aku tanya ke teman-teman, siapa sih yang nggak punya TikTok? Pasti punya semua dong. Nah, punya semua benar karena informasi
Karena informasi itu mungkin dari TikTok itu banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya, nggak cuma negatifnya gitu. Di TikTok itu karena sekarang jiwa muda itu kan lagi menuju generasi emas gitu ya, tahun-tahun kita itu. Yang pertama mereka calon-calon politikus itu atau calon gubernur itu atau politisi itu yang pertama itu udah mulai menjajaki dunia sosial media, yaitu TikTok gitu. TikTok yang biasa kita sering mungkin 80% bahkan yang sering kita buka aplikasinya. Nah, di situ bisa dilihat track recordnya. Kita bisa bandingkan gitu, mana sih yang benar-benar informasi yang informatif, yang akurat, dan mana juga yang hoax. Kadang kan netizen ya teman-teman suka membumbu-bumbui, jangan itu mah bla 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 segala macam, atau omongan-omongannya yang mungkin tidak layak didengar gitu. Sama tadi kata Pak Agus juga, bahwasanya kita ini minimal kalau tidak bisa menjadi partisipan, bisa menjadi penonton yang baik. Betul. Selanjutnya kalau misalnya untuk bagaimana sih kriteria pemimpin yang baik, kalau misalnya menurut aku berarti sebagai bagian dari teman-teman itu yang pertama kriteria yang karena begini pasti betul. Yang pertama jadi yang pertama itu terkait tidak semua manusia atau tidak semua calon pemimpin itu memiliki kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat, ambil yang paling sedikit mudorotnya gitu, ambil yang paling sedikit mungkin kekurangannya. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya yang punya kekurangan aja bisa melakukan kesalahan, apalagi yang memiliki banyak kekurangannya. Jangan milih gara-gara wah kayaknya ini mah didukung sama partai pemenang di Pilpres kemarin, jangan, karena itu bukan menjadi sebuah pertimbangan. Lalu selanjutnya kesimpulannya, jadi teman-teman di sini juga nggak bisa ngelihat pemilih itu hanya karena dia ganteng atau cantik, jangan dilihat dari fisiknya. Betul. Cuma karena Gen Z itu banyaknya sebagai netizen itu banyak tugasnya, ada isu inilah isu ini dialihkan dengan berbagai macam isu, jadi nggak boleh sampai nggak riset gitu pemimpin yang akan memimpin kita. Minimal teman-teman itu tahu calon wali kota di kota Bandung. Teman-teman ada yang tahu calon wali kota di kota Bandung? Ada berapa calon berarti? Ada 4. Oke, berarti bisa. Gimana? Ada jawaban lain? Ada 4, ada berapa? Ada 4, ya benar ada 4. Kalau misalnya bisa diriset juga sampai visi misinya dan coba dilihat track recordnya, berarti hampir sama, cuman dengan dengan tutorial lainnya gitu, karena kita Gen Z gitu paling alia. Oke, mengingat juga tadi waktu ya, aku pengen minta nih untuk 1 kata atau 2 kata ya, bagus, untuk pemilu nanti yang akan diselenggarakan. Harapan lah dari Pak Agus dan juga Teh Yola itu sendiri. Boleh? Boleh ya? Nih mungkin Pak Agus dulu nih. 2 kata Pak. Untuk pemilu 1. Mahasiswa yang tergabung dalam Permahi, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih bersama KPU Provinsi Jawa Barat, dan jangan lupa datang ke TPS pada 27 November 2024 untuk menggunakan hak politiknya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Disebut tantangan terbesar itu barangkali adalah informasi, membanjirnya informasi di media sosial yang akurasinya ini masih diragukan, dan ini sangat mudah mempengaruhi terutama generasi muda. Nah, ini menjadi tantangan besar dan sekaligus menjadi menjadi kunci. Apabila kita bisa memberikan informasi yang benar, maka perspektif mereka juga akan benar, maka insya Allah partisipasi juga tinggi, dan partisipasi ini menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan demokrasi atau pemilu kita. Oke, baik. Pertanyaan kedua Bapak, bagaimana harapan Bapak atas terselenggaranya sosialisasi pilkada kali ini? Iya, dengan sosialisasi ini harapan saya adalah cara pandang terutama mahasiswa ini semakin baik.
pemahamannya semakin baik. Nah, ketika pemahaman baik, maka kesadarannya juga akan tinggi. Ketika kesadaran tinggi, maka partisipasi akan tinggi. Yang pasti, mahasiswa itu harus menjadi influencer, mempengaruhi hal-hal yang positif di keluarganya maupun di lingkungannya. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2020? Ya, pesan saya dan sekaligus ajakan saya, mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024 ini dengan sebaik-baiknya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar demokrasi ini berkualitas dan pemimpinnya legitimit, dan insya Allah merekalah yang akan membawa kita bersama dengan rakyat untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan kita semua. Amin. Terbesar untuk menyambut pilkada nanti ke depan ya, untuk dari peran Gen Z itu tentunya orang-orang yang alergi terhadap politik tersebut, Kang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pemilu. Tentunya kita sadar bahwa money politik itu sering terjadi baik secara masif ataupun tidak, dan tentu itu suatu kejahatan. Namun ini sering terjadi dan dianggap sebagai normalisasi. Penganggapan normalisasi inilah yang menjadi tantangan kita ke depan sebagai mahasiswa hukum dan juga tentunya sebagai masyarakat untuk dapat menolak hal itu. Pelanggaran-pelanggaran baik dari black campaign di media sosial itu sangat banyak, dan tentunya kami mengajak juga agar masyarakat dan kami pribadi dari Permahi untuk dapat memerangi hal tersebut. Menurut saya seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua, Kang. Bagaimana harapan Akang atas diselenggarakannya sosialisasi Pilkada kali ini? Oke, harapannya tentunya dalam sosialisasi sekarang ini sangat bagus ya. Pertama, saya sangat mengapresiasi dan berharap agar sosialisasi seperti ini dapat diteruskan kembali, bukan hanya dari kalangan mahasiswa hukum saja, tapi juga di kalangan mahasiswa lain, elemen-elemen masyarakat lain, dan dapat diikuti oleh secara umumnya masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Yang terakhir, apa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam menyambut Pilkada 2020? Pesan untuk masyarakat menyambut Pilkada ke depan, pesannya itu adalah harus ikut berpartisipasi, harus ikut memerangi pelanggaran, harus ikut mengawasi pilkada itu. Tantangan terbesar sebagai Gen Z kita perlu ketahui itu adalah apatisme dari politik itu sendiri, karena kebanyakan Gen Z sudah muak dengan janji-janji politik yang sudah diberikan oleh politisi. Namun hal tersebut bisa ditanggulangi oleh teman-teman Gen Z dengan cara mereka ikut serta dalam partisipasi Pilkada serentak tahun 2024. Di antaranya mereka bisa ikut berpartisipasi di dalam TPS untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara dan juga untuk menjadi anggota KPPS di tahun 2024. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana harapan Teteh atas diselenggarakannya sosialisasi Pilkada kali ini? Oke, sosialisasi Pilkada pada kali ini kita mendapatkan pemateri dari mantan ataupun bekas mungkin ya dari Ketua KPU Kabupaten Bandung, di mana beliau sangat interaktif. Beliau juga menjelaskan bagaimana tatanan pemilu pada Pilkada serentak 2024. Terlebih lagi beliau menerangkan kiat-kiat yang perlu dilakukan oleh Gen Z ataupun pemilih pemula pada tahun Pilkada pada tahun pertama Pilkada serentak tahun 2024. Baik, pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024? Oke, pesan ya untuk masyarakat. Yang pertama itu jangan pernah golput, karena kita nggak tahu kalau misalnya kita golput itu nanti suaranya akan dipakai oleh pihak-pihak yang mungkin mencurangi kegiatan pilkada atau mengotori demokrasi pada Pilkada serentak tahun 2024. Sudah, terima kasih. Keempat, gembira memilih langsung. Oke, terima kasih. Pak Ketua, lanjut ya. Oke, teman-teman, baik kita